Reset spam hashtag Indopride sekarang juga tentunya. Tetap dukung tim Indonesia sampai nantinya menjadi juara di gelaran M3 World Championship kali ini. Langsung menuju ke game yang kedua. Yes, game yang kedua. Mari kita bersama-sama berdoa satu sama. Samakan kedudukan dan kembalikan keadaan. Indonesia harus tetap bisa semangat. Dan bahkan kita lihat juga dari heart rate yang sesuai dengan prediksi dari KB ya. Wah. Di arah tengah tapi tampaknya tetap memakai assassin, tidak memakai tank. Yes. Dan ini bakal berbahaya banget karena lihat Kairinya udah mulai di-engage di awal game. But it's okay. Hanya memberikan poking damage saja. Dan bahkan di arah bottom lane-nya Bang Sin. Ini Marky benar-benar meng-outplay pergerakannya. Ini dia yang aku sempat bilang sama Bung Cornet ya. Ketika mage di gold lane, tugasnya adalah melakukan poking damage ke arah paksa ke arah marksman-nya biar dia recall. Dan dia mengeluarkan battle spell. Bang Sin 2 menit ke depan tidak akan ada flicker. Yes. Dan kita lihat juga ini benar-benar di semua lane di sampingnya atau di side-nya. Asli. Benar-benar diberikan pressure antara di gold lane dan juga di XP lane-nya, di kedua lane dan bahkan Finn-nya. Hati-hati, cukup terharas di sana. Mungkin damage-nya cukup besar juga. Puncture kedua, ketiga, dapatkan keempatnya Kairi. Hati-hati Finn, masih di tempat Blade terus blood yang didapatkan oleh seorang Kairi. Keempat pedang yang bahkan diamankan begitu saja. Tidak ada retribution dan bahkan langsung disikir begitu saja oleh seorang cowoknya. Oh my god. Super dive dilakukan oleh Onyx PH dan bahkan mungkin Araki Hoshi belum siap untuk menerima serangan tersebut. Dan kali ini 2-0 bahkan early aggression yang tadi udah sempat dibilang sama Goni terjadi bahkan di bawah menit yang ketiga. Wow, ini bahaya banget. Bahkan diving komposisinya langsung langsung dieksekusiin oleh teman-teman PH. Lagi dan lagi RRQ udah behind di early. Mereka harus lebih berhati-hati nih. Aduh, ini 3 menit ke depan. Yes, ini jadi mengingatkan game yang pertama yang dilakukan oleh Hatred. Ini cownya benar-benar flicker Jet Kundo ke arah Albert 2 game berturut-turut. Jadi itu mengganggu banget untuk dapetin point kill. Bahkan tadi barusan tidak ada flicker Dwarf Dragon-nya. Masih ada flicker untuk menyelamatkan diri dari seorang Clay ketika ada jeda waktu untuk melakukan Dwarf Dragon. Tapi kita lihat di sini sudah menuju ke arah turtle. Belum ada yang nge-start dan tampaknya ini Kairi si smart play yang dilakukan tuh benar-benar kayak sabar banget nungguin dan bahkan dia diam-diam pengen dapetin satu orange buff. Yes, dan dia pegang retribution kali ini. Albert harusnya sudah mulai menyadari bahwa dari orange buff-nya menghilang. Puncture mungkin akan ada satu pergerakan tapi ternyata langsung di retribution dengan cepatnya. Albert bakal dikejar Hatred tapi kali ini hanya mengamankan untuk Cyclone Eye dan retribution dari Albert juga sudah digunakan. Jadi tidak ada yang punya retribution. Turtle mungkin akan di-kiting saja. Hanya untuk tarik ulur dan tidak akan ada yang bergerak ke arah top lane. Wow, ini benar-benar kedua assassin dari anak-anak kita juga Onyx PH mencari space yang harus dia lakukan. Dan bahkan tadi Kairi benar-benar berani banget walaupun agak beresiko dan berhasil untuk dapetin satu orange buff milik Albert. Dan bahkan ditarik begitu saja. Mencoba untuk di start dari tim RRQ sudah ready untuk kedua retribution-nya. Half HP dari Turtle Seki Eagle yang digunakan dan bahkan terkena seorang Albert yang sekarang bisa saja Turtle diamankan oleh tim RRQ dapat 1 point kill. Tempest of Blade mencoba untuk kabur dengan menggunakan Fit Voice-nya. Tapi kita di sini Albert ya dan bahkan satu Falling Star sangat baik. Flicker sekarat darahnya mencoba untuk langsung maju ke depan dan R7 akhirnya men-shutdown pergerakan dari seorang Glarsky. Yes, itu dia yang aku bilang di mana Albert akan sangat memiliki keunggulan ketika di setup Turtle. Dan kali ini lihat perlahan-lahan mulai snowball dan pasti banget untuk mendapatkan keunggulan di early gamenya 2-2 dan bahkan lihat dari pergerakannya Kairi dia tidak mau kalah kali ini. Walaupun Albert perlahan-lahan tapi pasti mencuri untuk dari segi EXP dan goldnya. Tapi Kairi juga nggak mau ketinggalan. Lihat apa yang dilakukan. Dia mirroring yang dilakukan oleh Albert rotasinya. Albert ke atas, Kairi ke bawah. Mungkin dia tahu kalau power spike-nya nggak untuk di early game, Bung Cornet. Iya, dia cari jungle ya, dia dapetin Kramer-nya. Bahkan yang dapat turtle dari RRQ tapi level 8 duluan justru dari Kairi-nya. Karena dia ya diam-diam lah, dia cari farmingan-farmingan yang menurutnya aman dan bisa dia ambil entah dari Kramer ya, entah dari Orange Buff atau dari Rock Ursa.
Dan bahkan 3 orang di area bottom lane-nya masih bisa untuk dibersihkan. Dan dua Dragon ke arah R7 ya. R7 masih mencoba untuk kabur, tapi langsung dari musim begitu saja. Dan Pin Poise-nya langsung mengamankan 1 poin kill terhadap seorang R7. Wah, gila, sini lagi Araki masih behind, tetapi ini bener-bener smart banget dari Kairi. Makanin jungle-nya dari Albert. Dan itu yang harus diperhatikan, Beloyski masih selamat dengan 1 HP. Tapi jujur ya, ini temponya jadi slow banget gue nih. Diturunin. Gornet. Iya, diturunin. Entah kenapa. Walaupun menggunakan assassin ya, tapi kali ini langsung ada I'm offended begitu saja. Queen mencoba untuk mengincar karena Marky 4 hero, bahkan langsung ada Venom Execution dan bahkan dihilangkan Bang Sin. Dengan kali ini quick draw-nya mendapatkan 1 dan bahkan lihat pergerakan dari Clay-nya. Dia nggak mau mid lane-nya hancur juga. R7 bakal langsung mengcover dengan cepatnya ke bagian mid lane. Falling Star Moon pun dilontarkan dan bahkan Blarski sudah melakukan sedikit rotation ke arah bottom lane untuk menukarkan pergerakannya dengan Marky. Yes, langsung ditarik begitu saja. Dan dua Dragon nih cukup offside. Dan bahkan dari Hatred-nya masih ada flicker untuk cabut. Mencoba untuk dikejar atau tidak. Masih bisa di cover oleh seorang Matilda. Dan sekarang malah Kairi-nya yang mencoba untuk men-set up Turtle. Dan langsung mengajar seorang Finn-nya. Vedette-nya masih ditahan, belum dikeluarkan. Vedette-nya dihindari dengan mendapat tembak Soulblade. Kairi mencoba untuk masuk ke arah Turtle-nya. Dan langsung didistribusi begitu saja. Albert tidak berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Albert-nya terjebak dan langsung di shutdown. Kehilangan Albert, kehilangan 1 orang dari tim RRQ plus Turtle-nya. Tapi langsung di trade oleh seorang R7. 1 poin kill, mencoba untuk dapetin 2 poin kill. Bahkan R7 dapetin 2 poin kill. Flicker ke arah belakang, tidak boleh bernafsu dan langsung recall ke base-nya. Ini dia, Clay bahkan langsung mengcover dengan cepatnya agar R7 mampu untuk pulang ke rumah. Udah ada dominance Ice juga sebagai salah satu deny untuk regen HP dari Blarski. Wow, R7 di sini mengembalikan, mencari kompensasi sedikit demi sedikit, tetapi positioning Clay, seorang Deden harus berhati-hati. Kalau dia tidak berhati-hati, akan dimakanin oleh Cho, Matilda dan juga Ling. Dan untuk saat ini gold cuma dari Onyx PH 1000. Tetapi RRQ harus lebih milih-milih teamfight juga sih masih. Lebih milih-milih teamfight. Kali ini Falling Star Moon digunakan, bahkan ada flicker juga dari Beloyski. Finn-nya apakah dia bakal mengincar ke arah depan, tapi kali ini lihat Marky. Dia hanya ngereset dari 1 Black Six saja. Blarski juga dipaksa untuk mundur. Dan Albert kali ini mendapatkan 1 buff. Yes, itu dia power spike dari Kairi. Yang kali ini Hatred ternyata yang malah melakukan split push. Memanfaatkan di mana posisi dari teman-teman RRQ Hoshi yang lebih dominan ke arah bottom lane karena purple buff dari Kairi sudah hilang. Yes, tidak ada purple buff. Purple buff dari Albert pun sudah mulai muncul. Walaupun berbeda 2K untuk goldnya, 25 detik lagi untuk Turtle akan muncul. Ini Turtle yang ketiga. Dan bahkan kita lihat juga pergerakan di arah mid lane. Black Shoes yang digunakan dan Black Shoes-nya tidak ada lagi. Langsung di shutdown begitu saja oleh anak-anak RRQ Hoshi. Mencoba untuk dapetin mid turret-nya kah? Karena sudah mulai dibersihkan atau menuju ke arah Turtle dalam 5 detik lagi. Tapi Hatred-nya masih sabar menunggu di rerumputan. Tidak ada yang lewat begitu saja. Dan kali ini apakah Bang Sin bakal dikejar begitu saja. Flicker sudah digunakan, langsung Way of Dragon. Dan bahkan Clay tidak mendapatkan ke arah Hatred. Dan bahkan di-cover dengan cepatnya. Bang Sin still alive. Dan Albert akan fokus ke arah objektifnya. Walaupun kita bisa melihat di sini dari Onyx PH juga masih mencari kompensasi dengan melakukan split push Kairi. Oh my god, R7 Falling Star Moon kayaknya nggak bakal bisa di-follow dengan cepat dan bakal back for safety. Albert pun udah punya Endless Battle sebagai salah satu item bonusnya ketika tadi Turtle sudah diamankan. Yes, ini benar-benar yang harus kita respect ya dari tim lawan, dari tim Onyx PH ketika Kairi sadar untuk Turtle sudah mulai dikuasain sama anak-anak RRQ. Dari kemungkinan yang bisa diambil adalah split push, dia langsung lompat pitch push ke arah bawah. Dengan split push walaupun belum mendapatkan pikirannya. Draski-nya ditarik, tidak dipersilahkan untuk menggunakan flicker, consecration dan lain-lainnya. Langsung di-commit untuk dapetin 1 Ranus di arah tengah KB. Yes, dan ini bakal jadi bagus banget karena 8-5. Bahkan kali ini sudah mulai dikejar dari segi gold leadingnya. Yes. Goni apakah kali ini harus terus-terusan melakukan pick off dari RRQ Hoshi? Wow, ini kalau ngelihat dari segi tempo permainannya, mereka harus ngontrol lane-nya sih, lebih ke arah kontrol lane-nya dulu. Karena tiba-tiba flickernya bagus banget dari Marky yang harus dilumbangkan. Tapi di sisi lain lihat Kairinya, dia juga udah mulai kelihatan dan muncul lagi kali ini 1 turret untuk RRQ Hoshi.
Nih kalau ngelihat ya, Chow-nya udah ngumpulin BOD dengan High and Dry, Clay dan juga Sin ini bisa langsung di solo kill. Positioningnya lagi harus diperhatikan. Oke, Baloyski apakah bakal terculik lagi? Ternyata nggak dikasih untuk satu pergerakannya, tapi Flicker masih bisa digunakan Bang Sin. Play yang luar biasa. Circling Eagle tapi masih ada Sin damage yang hanya time saja. Bang Sin is back ya guys ya. Tapi kali ini Kairi 1v1 situation melawan R7. Dia membutuhkan si Helbert karena kali ini R7 sangat amat kuat dengan Frostmourne Shield-nya. Kelas banget Flicker ke depan, and then dia skill 2 untuk menangkap pergerakan dari seorang Maltida. Ini dia replay yang dilakukan oleh Bang Sin. Sabar menunggu, set Flicker lompat kena stun, and then langsung dipaksakan Circling Eagle dan dapetin poin kill oleh Bang Sin. Wow. Oke, tapi kali ini lihat langsung ada pergerakan Ammo Bandit dan bahkan tembak Sombly dipaksa. Finnya dalam ancaman, tapi langsung di follow up dengan cepat ditumbangkan Finnya. Marky mendapatkan 1-2 trigger ke arah belakang, tapi Clay-nya masih bisa survive. Albert mencoba untuk mengincar ke arah Dlarsky, tapi lihat Regen SP-nya dan bahkan ada dispersion rotation. Langsung ada Circling Eagle ke arah belakang. Bang Sin masih bisa survive dan bahkan masih back for safety, di cover oleh Bang Clay. Dan kali ini tidak ada korban jiwa tambahan, hanya Bang Pipin saja yang tumbang. Wow. Oke, kalau kita ngintip item, Dominance Ice sudah dipegang Gila, oleh intense Vin banget. dan juga R7. Bahkan nggak cukup dari itu, NOD juga dilemankan Clay. Jadi benar-benar Dlarsky-nya dipaksa untuk berhati-hati. Sementara Marky dengan Genius One-nya, RRQ harus menjaga nggak bisa ngasal nabrak. Nggak bisa asal nabrak untuk sekarang. Glar harus benar-benar dia respect terhadap Dominance Ice dan bahkan lihat Kairinya udah langsung loncat-loncatan dan perlahan-lahan kali ini harus reset dulu. Apakah bakal ada serangan dadakan dan bahkan ada konsil di arah depan. Baloyski dikejar. Kairi dia benar-benar memaksimalkan makro play-nya dan R7 dia mencoba untuk memporak-porandakan diri di depan. Dlarsky juga dalam ancaman, tapi lihat ada diversion dilakukan kemana? Ke bagian mid lane saja. Yes, ke bagian belakang mereset menarik terlebih dahulu dari anak-anak RRQ. Tidak mau ngebuka untuk Lordnya karena kita lihat juga di arah top lane-nya antara Chow dengan R7 sudah mengeluarkan Falling Star Moon yang kedua dan memaksakan Chow untuk kembali pulang. Sin atau Bang Sin kita lihat di sini sedang mencoba untuk mengharas. Finnya juga bersiap-siap dengan kombonya yang harusnya sudah mulai ada Flicker, ada Ammo Bandit. Dan bahkan ini membuat dari kedua tim sudah mulai menjaga jaraknya. Tidak ada yang mau menyentuh atau fokus atau komit ke arah Lordnya karena mereka lebih memilih untuk mengamankan atau memanage lane-nya. Sama-sama pintar banget dari kedua tim ini untuk memanage lane-nya, tidak mau ke push, benar-benar mau dirapihin dulu untuk pergerakan minions wave-nya, baik dari arah tengah, atas maupun bawah. Dan ini formasi 1-3-1-nya sih ngeri banget loh. Nick PH itu seolah bisa melakukan speed push kemanapun mereka mau. Ada Link, ada Chow. Jadi apalagi Chow-nya damage dan Vin, Ammo Bandit-nya miss. Hampir mendapatkan ke arah Baloyski dan di sisi lain dari Kairinya akan 1v1 situation level 15 melawan level 13. Lihat R7-nya terpukul mundur tapi masih punya Frostmourne Shield dan kayaknya bakal lebih memilih untuk kembali. Pecah juga be ya? Pecah lama-lama, net beda 2 level soalnya. Pakai apa dia? Mungkin menggunakan pistol. Udah pistol. Ya? Udah Maleficor. Maleficor udah harusnya. Udah. Jadi minimal kayak Dominance Ice gitu ya, tembus-tembus juga. Tapi Dlarsky ini dia formasi 1-3-1 yang dimainkan oleh Onyx PH, di mana mereka itu selalu memaksimalkan untuk clear wave minion di mid, dibiarin aja untuk Marky farming sendirian, dan nantinya Dlarsky, Hater dan Kairi yang akan melakukan rotasi secepat mungkin untuk melakukan individual push dan manage dari laning phase yang selalu dimention sama Goni. Sampai titik ini, Sin dan juga Clay posisinya baik. Ada opening Kali ini Baloyski masih bisa survive, sepertinya nggak bakal bisa dengan cepatnya ditumbangkan karena masih ada absorb damage dan Marky. Dia sudah mengetahui pergerakan dari Finnya, udah keluar dari Ammo Bandit-nya. Lihat Kairi juga udah mulai hadir. Bang Sin juga sudah mengetahui hal tersebut, langsung memberikan poking damage yang cukup tinggi. Ingat dari levelnya, Albert juga udah memiliki level 15 dan untuk sekarang Kairi dan Albert hanya tarik ulur main di jungle masing-masing untuk mengamankan purple dan orange buff-nya agar mereka tidak fall off ketika team fight terjadi nanti. Yes. Ini benar-benar game yang cukup menarik dari kedua tim. Bahkan kita lihat juga dari anak-anak RRQ Hoshi yang mencoba untuk
melakukan penyerangan, tapi balik lagi yang dilakukan sama anak-anak Onyx PH terlalu banyak split pusher. Darski. Dan bahkan kita lihat Darski-nya sudah mulai ketahuan dan tidak mau commit dari anak-anak RRQ. Lebih baik untuk membersihkan minion saja di arah bottom lane-nya. Darski hanya menyentuh ke arah Lord, mau ngebait kah? Masih sangat tebal, cukup tebal, plus ada Matilda juga. Ini Wah. bener-bener pair banget sih. Tapi balik lagi ada R7 yang minimal bisa ngambil absorb damage-nya. Dan R7 ini kalau join team fight, dia yang harusnya paling diperhatikan karena dari R7-nya sendiri bisa untuk team fight jangka panjang. Oke, Oh, serangan kejutan. diversion, pintu kemana saja kali ini akan ada 4 heroes. Niki Piki, akankah Onyx PH terculik begitu saja? Larski lewat, Baloiski juga lewat kali ini. Lihat, belum ada pergerakan. yang Trigger lewat. disiplinnya juga benar-benar bagus banget dari teman-teman Onyx PH dan RRQ Hoshi. Langsung perlahan-lahan mainin rumput lagi. Clay udah mulai melihat ada purple buff yang mungkin sedang dihajar perlahan-lahan, tapi mid lane-nya juga harus dipertahankan. Yes, walaupun daerah turret tinggal sedikit dan daerah bottom lane-nya minion sudah mulai masuk ke arah turret ketiga. Harus kembali reposition tapi dipaksakan perang di sana. Clay-nya flicker ke arah belakang dan langsung dilupakan dengan Tempest of Blade dari sana Kairi dan bahkan Emovin dia tidak berhasil menarik satu orang pun KB. Dan kali ini Kairi-nya benar-benar bebas banget. 4 melawan 5, apakah bakal dikontes? Karena Albert setengah darah begitu saja hilang. Ketika di sana ada pergerakan dari Marky dan kali ini Baloiski-nya memporak-porandakan formasi di mid lane. Bang Sin mencoba untuk memberikan block damage tapi ternyata Dularski cukup strong di lini depan. Walaupun ada pergerakan live drain tapi cuek. Baloiski mencoba untuk mengcover dan Lordnya bakal diamankan tanpa adanya kontes di menit yang ke-16. Lihat Larski bahkan tidak nge-trigger dari consecration-nya. Yes, itu dia. Ketika satu orang sudah terculik dan yang dilakukan oleh anak-anak RRQ, ya sudah ikhlaskanlah untuk Lordnya. Yang penting bisa mempertahankan untuk next team fight-nya. Flicker sudah digunakan, satu Falling Star Moon ke arah Baloiski, tapi lagi-lagi ini damage dari Lilianya sakit banget sih. Dia nge-backup untuk pergerakan dari seorang R7. Iya, ngomong-ngomongin soal Marky memang sakit banget karena apa? Genius One-nya udah jadi dan meskipun dari statistik nggak kelihatan impactnya, tetapi itu yang bikin banyak RRQ nggak jadi komit gitu. Zoningan, apalagi udah Divine Blade. Wah, ini susah banget untuk masuk, terutama dari seorang Finn. Oke, Finn harus lebih berhati-hati. Athena Shield-nya udah ke-trigger dan bahkan ada satu Black Shoes sudah digunakan. Lord-nya akan berlenggang leha di arah bottom lane. Kali ini bahkan Larski melakukan blocking minion dengan sangat amat percaya diri di depan sana. Albert juga harus lebih berhati-hati karena kali ini dia bakal coba untuk di-engage R7. Bakal ada 1v2 situation di arah top lane, tapi kali ini tidak akan kenapa-napa. Mid lane sudah dihancurkan, bottom juga sudah hilang. Kali ini bahkan Kairi-nya lebih memaksa untuk mendapatkan satu, tapi Finn flickernya tidak kena dan Falling Star Moon juga tidak ada target di arah belakang sana. R7 sendirian mencoba untuk kiting yang terjadi terkena efek slow juga. R7 belum mengeluarkan dari segi flick outnya, tapi kali ini Marky bakal ditumbangkan retribution. Kali ini Albert mendapatkan 1 poin killnya dan Onyx PH harus mundur perlahan-lahan. Ada diversion, apakah akan ada HBD? Surprise, Kairi bakal ditumbangkan tapi enggak. Tempest of Blade dan dia masih menggocek ke arah depan. Lihat Kairi fast hang dan dia masih survive Bung Cornet. Gila. Ketika serangan kejutan pun belum bisa berhasil menumbangkan Kairi, dia langsung Tempest of Blade dapetin pedangnya Vince Poise, kabur ke tembok satu dan yang lainnya dan menuju langsung ke arah orange buff. Ini benar-benar definisi dari fast hand si bocah Kairi. Gokil, man. Dan bahkan kita lihat satu I'm offended dan Larski-nya tidak bisa bertahan. Langsung ke arah 2 tapi masih ada flicker ke arah belakang juga dari Larski-nya. Mencoba untuk dapetin satu purple buff dari Albert yang mencoba untuk nge-trade dari seorang Harriet-nya. Trade-nya ditendang itu saja ke arah R7. Tapi tampaknya di sini masih belum bisa dapetin satu poin kill. Dan Albert dapat 1 poin kill justru ke arah seorang Marky. Tuan muda Albert mencoba untuk menculik satu demi satu dan Kairi. Dia masih mainin dari macro play-nya. Bahkan lihat dia menghadang di arah depan, recall back for safety. Karena dia tahu mungkin purple buff-nya sesaat lagi akan hilang. Karena yang dia pegang itu adalah purple buff dari dari RRQ Hoshi di bagian top jungle.
Gila. Permainan bus nih. Lihat yang dilakukan. Tidak ada flicker, sudah ada informasi dan langsung diajar begitu saja. Komit ke arah seorang Matildanya. Diamankan di secure begitu saja oleh seorang Clay. Dalam 47 detik lagi, Lord akan muncul dan kita lihat permainan dari Argoshi mulai pelan-pelan membalaskan apa yang terjadi menuju ke arah mid lane juga fokus dari serang Sinnya untuk dapetin turret yang kerasan dan masih ada Don Run Wolf King-nya. Dari seorang Finn masih tetap ingin mendapatkan turret di arah top lane tanpa bantuan Lord. Mencoba untuk men-setup kembali. Belum ada tarikan dari seorang Finn, tapi Bang Sinnya sekarang. Oh my god. Langsung didapatkan itu saja immortality pecah juga dari seorang Finn-nya. Dan Sin 50 detik kematiannya KB. Yes, Dlarsky masih mencoba untuk bertahan. Dikejar tentunya dengan Ionic Edge. Tapi kali ini Clay, dia menggunakan diversion untuk mundur ke arah belakang. Pintu kemana saja, 4 detik bahkan kali ini Lordnya sudah mulai terlihat. Albert harus lebih berhati-hati. Dlarsky kali ini udah mulai muncul. Dealing damage per secondnya udah hilang. Bang Sin untuk 25 detik ke depan. Dan Lord sudah up Goni. Wow, ini harus diperhatikan. Jadi sayang banget baru mau bilang kalau Zen itu positioningnya masih sangat on point, belum terpick off, tetapi sayangnya akhirnya Onyx PH mendapatkan celah untuk pick off seorang Sin lagi dan lagi. Onyx PH akan mendapatkan Lord 4 versus 5 situation. Oke, Dlarsky sendirian di depan. Apakah bakal nge-trigger dari Clay-nya? Dia nggak mau kalau Clay-nya teleportation. 4 member dari Onyx PH malah fokus ke arah Lord dan tidak akan bisa dikontes kali ini untuk Lord yang kedua. Wow, tidak ada lagi pertahanan turret dari anak-anak RRQ Hoshi. Tapi mereka full member, 5-5-nya sudah kembali hidup. Albert mencoba untuk dapetin satu purple buff-nya yang mungkin akan didapatkan dengan mudah. Lord-nya juga mungkin kita lihat akan muncul sebentar lagi di arah mid lane-nya. Mencoba untuk kali ini kita lihat sang raja dari segala raja RRQ harus mempertahankan Lord yang sudah mulai berjalan di arah tengah. Dan bahkan kita lihat juga dari segi mapnya, anak-anak Onyx PH yang akan melakukan serangan dari 3 arah sekaligus. Dan lagi-lagi what the heck, immortality pecah dan Police Salmon yang sangat baik timingnya. Tapi kita lihat di sini tanpa sombong sudah digunakan. Albertnya juga fokus ke arah minionnya dan langsung menumbangkan Kairi-nya. Immortality pecah dan dapat satu poin kill. Tapi base saja Onyx PH berhasil mendapatkan game yang kedua. Tipis banget dan itu Bangsinya tidak tersentuh sama sekali. Lihat bagaimana Albert juga mendapatkan double kill. Tapi ternyata tidak cukup dikarenakan 3 minion wave bergerak di waktu yang bersamaan. Dan